Pemirsa, lebih dari 1.000 hakim cuti massal mulai hari ini sampai 11 Oktober. Mereka menuntut kenaikan gaji setelah 12 tahun tidak naik. Benarkah kesejahteraan hakim yang buruk memicu beredarnya uang haram di dunia peradilan? Inilah Top Review. Beginilah suasana aksi damai yang dilakukan para hakim Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi damai dilakukan di depan Pengadilan Negeri Makassar. Mereka menjadi bagian dari aksi cuti massal yang digalang Solidaritas Hakim Indonesia mulai 7 Oktober hingga 11 Oktober. Aksi cuti bersama yang diinisiasi Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia merupakan bentuk protes atas tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun terakhir. Buntut aksi cuti massal, ratusan sidang ditunda. Humas Pengadilan Negeri Makassar mengatakan hanya sidang vonis saja yang tidak ditunda. Sementara aktivitas pelayanan publik juga masih berjalan. Ya pemirsa, hari ini puluhan hakim dari Forum Solidaritas Hakim Indonesia, Karir dan juga Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Makassar ini melakukan aksi gerakan cuti bersama seperti yang dilakukan hakim dari seluruh penjuru tanah air. Dan aksi ini merupakan bentuk akumulasi protes atas perlakuan yang tidak adil terhadap hakim. Tak hanya di Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan turut melakukan aksi cuti massal hingga 11 Oktober nanti. Selama itu pula tidak ada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Di Bekasi, suasana gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi nampak sepi dari aktivitas persidangan. Beberapa ruangan sidang terkunci. Humas Pengadilan Negeri Kota Bekasi Suparman mengatakan pada hari ini hanya menerima 3 persidangan. Dalam persidangan, hakim yang memimpin menggunakan pita berwarna putih yang merupakan bentuk solidaritas para hakim yang sedang berjuang. Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Kamila Bani Alawiyah menjelaskan bahwa aksi para hakim ini bukan mendadak, tapi karena akumulasi keresahan yang sudah lama. Ia juga menjelaskan situasi ini akan terus berulang kalau tidak ada perubahan regulasi. Sebab tidak seperti ASN yang ada kenaikan gaji otomatis, di kehakiman tidak berlaku seperti itu. Aksi kayak gini tuh bukan langsung ujuk-ujuk kita melakukan aksi ini. Kita tuh udah lama banget mengadvokasikan isu ini dengan kita kirim kajian, kita kirim lobby-lobby dari IKAHI, dari Mahkamah Agung, terus juga kita pernah mengajukan hak uji material di tahun 2018 yang pada akhirnya putusan hak uji material itu sendiri memutuskan bahwa penyamaan gaji hakim dengan gaji PNS itu adalah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi hal tersebut tidak sama sekali digubris oleh eksekutif. Setelah berjuang bertahun-tahun akhirnya muncullah kami di hari ini. Dan sebenarnya kalau mau kita lihat di histori ya Mbak Kania, ini tuh nggak dari tahun 2012 doang, tapi sejak tahun 1956 itu hakim tuh udah selalu menyuarakan hal ini, dan ini tuh kayak lingkaran yang tidak selesai-selesai gitu loh, dan harus dijawab dengan penjaminan di konstitusi. Kalau misalnya kita mau lihat ada apa sih dengan badan peradilan kita kok kayaknya lemah banget gitu misalnya, ya kita harus ngelihatnya dari sisi bigger picture gitu loh Mbak. Kenapa sih hal kayak gini terjadi terus gitu. Nah itu yang kami harapkan selesai di angkatan kami, dan udah jangan ada lagi kayak gini. Ini kayak rutin banget nih hakim kok minta kayak gini terus gitu Mbak. Minta kayak gini terus maksudnya gimana? Kesejahteraannya minta disesuaikan atau seperti apa maksudnya? Meminta penyesuaian adjustment mengenai kesejahteraan secara berulang karena 12 tahun nggak naik. Sebelum 2012 pun begitu juga, tahun 2002 pun hakim-hakim itu juga menyuarakan aspirasinya untuk meminta disejahterakan juga karena selalu terulang nih hakim dilupakan. Sementara kalau PNS itu mereka memiliki automated adjustment ya Mbak. Sementara hakim tuh nggak punya tuh automated adjustment gitu loh, sehingga harus selalu kayak gini akhirnya. Menanggapi aksi cuti massal itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa gerakan cuti massal yang dilakukan pada hakim bukanlah mogok massal. Tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu, karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA cuti boleh diambil bebarengan
bukan cuti bersama loh ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Meski di sejumlah pengadilan tidak ada persidangan, namun banyak juga yang tetap melakukan persidangan seperti biasa. Di antaranya di Pengadilan Negeri Surabaya. Di saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Surabaya. Memang berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan, tidak ada hakim yang melakukan cuti karena mogok kerja. Namun dari jadwal yang tertera di depan 2 ruang sidang saat ini tempat saya melaporkan ini memang ada jadwal-jadwal sidang yang harus dilakukan mulai jam 9 pagi kemudian jam 10. Namun hingga jamnya masih belum ada aktivitas sidang hingga saat ini. Berdasarkan keterangan juga dari Sekretaris PN Surabaya, ini pagi ini memang para hakim ini sedang melakukan rapat bulanan sehingga ini yang memungkinkan terjadinya ada keterlambatan jadwal sidang yang sudah tertera. Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Kamila Bani Alawiyah menjelaskan bahwa aksi cuti massal yang dilakukan hakim masih sebatas aksi soft. Harapannya bahwa tuntutan hakim segera dipenuhi. Oke Mbak, ini mesti saya highlight ya Mbak, bedanya mogok sama cuti ya. Kenapa saya bilang tadi cuti kami ini masih soft banget ya, karena memang cuma menunda persidangan menjadi 1 minggu. Sedangkan untuk perkara-perkara yang tahanannya hampir lepas atau pemidanaan anak yang tidak ditahan dan butuh waktu 10 hari untuk penyelesaian, atau gugatan sederhana yang butuh 20 hari untuk segera diselesaikan, itu kami tetap menyidangkannya Mbak. Jadi makanya saya bilang ini masih soft. Kami tidak loh Mbak, belum di tahap membiarkan tahanan lepas gitu, terus perkara perdata dibiarkan terkatung-katung. Kami belum di tahap itu dan semoga tidak sampai di tahap itu. Gitu. Akan sampai ke situ Mbak Kamila? Semoga enggak. Kami sangat berharap eksekutif memahami bahwa ini juga ada manusia-manusia yang bekerja di sini dan butuh untuk segera didengar suaranya Mbak. Selama 12 tahun kesejahteraan hakim tidak mengalami kenaikan. Tak heran jika dengan kewenangan memutus perkara yang dipunyai hakim kemudian dipakai untuk mengambil uang haram. Tentunya gimana ya, yang pertama kali dilakukan untuk menjaga kinerja itu ya tentunya Pak ya, banyak fenomena di mana hakim-hakim itu juga hutang sana sini untuk bisa membiayai hidup gitu. Dan tentunya saya nggak mungkin naif juga untuk bilang kalau pada akhirnya banyak hakim-hakim yang terpaksa mengambil uang haram gitu loh Mbak, yang mana ini saya sama sekali tidak saya benarkan gitu loh, tapi ini adalah resiko yang sangat tinggi ketika Anda memiliki kewenangan yang sebesar itu dengan para pihak yang sangat-sangat menawarkan diri mau apa, Bu Hakim mau apa, Pak Hakim mau apa, dengan kondisi perekonomian yang terjepit ini sangat-sangat mengganggu Mbak gitu. Ini adalah masalah serius. Jika tidak ada pembenahan serius, maka korupsi di dunia peradilan akan terus menjadi-jadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.